Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan cara menggunakan alat ukur avometer. Avometernya yang ini, ya. Avometer ini digunakan untuk mengukur arus listrik, kemudian tegangan listrik dan hambatan. Baik, jadi sebelum kita menggunakan alat ukur avometer ini, kita harus kenali dulu bagian-bagian dari avometer itu sendiri, ya. Yang pertama adalah skala ukur yang ini, ya. Ini adalah skala ukur, ya. Yang paling atas ini skala ukur untuk hambatan atau resistor. Jadi fungsi dari skala ukur itu sendiri adalah untuk membaca hasil pengukuran. Kemudian yang kedua adalah kabel probe yang ini, ya. Ini namanya kabel probe, ya. Ada merah dan ada yang hitam. Yang merah ini kalau dalam pengukuran tegangan searah atau DC, maka yang merah ini kita harus hubungkan ke positif dan yang hitam ini kita harus hubungkan ke negatif. Jadi kabel probe ini berfungsi untuk menghubungkan avometer dengan objek yang diukur. Kemudian yang ketiga adalah ADJ ohm. ADJ ohm itu yang ini, ya. ADJ ohm ini berfungsi untuk kalibrasi pointer ke arah 0 pada bagian kanan, ini, ya. Kemudian yang berikutnya adalah range selector tegangan AC. Range selector tegangan AC yang ini. Jadi ini switch selektornya saya pindahkan ke range selector tegangan AC yang ini, ya, yang warna merah ini, ya. Jadi di sini ada tulisan AC volt, ya. Ini berfungsi untuk memilih batas ukur besaran tegangan AC. Kemudian yang berikutnya adalah switch selector yang ini, ya. Selektor ini bisa kita pindah-pindahkan tergantung batas ukur mana yang kita butuhkan. Kemudian yang berikutnya adalah range selector ohm atau hambatan, ya. Range selector hambatan yang ini, ya. Ini. Jadi di sini ada kali 1, kali 10, kali 100 dan kali 1K. Kemudian kali 10K. Kali 1K ini berarti kali 1000, kali 10K berarti kali 10.000, ya. Setiap kita mengganti atau kita memindahkan selektornya ini, maka kita harus kalibrasi ulang, ya. Senantiasa kita harus kalibrasi ulang untuk mengembalikan ke titik 0. Itu. Misalnya sekarang ini saya gunakan kali 10, ya, ini saya gunakan kali 10, kemudian saya kalibrasi dulu, ya. Nah, ini tidak tepat ke titik 0, ya, maka kita harus putar ini, ya. Kita putar ADJ-nya tadi, ya. Ini ADJ-nya, sorry, ya. Ya. Kita putar sampai dia di titik 0 yang sebelah kanan. Nah, ini. Nah, nanti kalau sudah tepat di titik 0, maka kita sudah bisa mengukur atau menggunakan ohmmeter kali 10. Kemudian yang berikutnya adalah range selector arus DC. Range selector arus DC, ya, yang ini. Ini adalah range selector, ya, arus DC. Kelihatan. Ini, ya. Ini adalah range selector arus DC, ya. Itu range selector arus DC ini berfungsi untuk memilih batas ukur besaran arus listrik, ya. Kemudian yang berikutnya adalah range selector tegangan DC. Range selector tegangan DC itu yang ini, saya pindahkan ke sini. Ini, ya. Ini adalah range selector tegangan DC. Yang tertulis di sini adalah DC volt, ya. Kemudian fungsi dari range selector tegangan DC ini adalah untuk memilih batas ukur besaran tegangan DC. Kemudian yang berikutnya adalah screw yang ini, ya. Screw ini adalah untuk kalibrasi ke titik 0 yang sebelah kiri. Misalnya seperti sekarang ini jarumnya tidak tepat di titik 0,
maka tinggal kita putar saja ini, kalibrasi. Kita putar ini sampai dia berada di titik 0. Ya, jarumnya sudah berat. Ya, jadi sekarang posisinya sudah tepat di titik 0. Kemudian yang terakhir adalah pointer atau jarum. Pointer atau jarum itu berfungsi untuk menampilkan nilai dari besaran yang diukur. Yang ini ya. Jadi ini adalah jarum. Ya. Saya kasih goyang. Saya akan goyangkan jarumnya. Ya. Nah, itu sudah goyang. Itulah bagian-bagian dari avometer itu sendiri. Sekarang kita peragakan untuk menggunakan range selector tadi atau batas-batas ukur tadi. Misalnya kalau sekarang kita akan mengukur nilai hambatan dari resistor yang disusun secara paralel. Ini ada dua buah resistor disusun secara paralel. Kita akan ukur hambatannya. Ini ya. Kemudian yang saya gunakan adalah kali 10. Ini kali 10. Tadi saya sudah kalibrasi. Jadi setiap kita pindahkan, ini ada kali 1, kali 10, kali 100, kali 1 kilo, dan kali 10 kilo. Setiap kita pindahkan, maka kita akan kalibrasi di ADJ ohm, ya, kalibrasi di sini. Atau kembalikan ke titik 0 yang ada di sebelah kanan. Ini saya sudah ukur, ya, nilainya adalah 7 ohm, bacanya dari kanan ke kiri sini, karena nolnya berada di sebelah kanan, ini bagian atas. Jadi nilainya adalah 7 ohm, kemudian kita kalikan dengan 10, karena faktor pengalinya ada 10, maka nilai totalnya adalah 70 ohm. Baik, pada saat ini saya akan mengukur tegangan dari baterai. Ini baterainya, ya. Perlu kita ketahui bahwa tegangan dari baterai itu adalah 1,5 volt biasanya. Kemudian dia searah, ya. Maka switch dari selektor ini saya arahkan ke DC volt seperti ini. Akan arahkan ke DC volt. Kemudian saya pakai batas ukurnya adalah 10, dan nanti yang akan kita baca adalah ini, adalah DC volt yang di atas ini, ya. Mulai dari 0, 1 yang tebal ini, kemudian 2, 3, kemudian 4, dan seterusnya. Kita akan coba. Jadi untuk mengukur tegangan dari baterai ini tidak boleh tertukar, ya. Yang merah ini, probe merah harus kita hubung ke positif baterai, dan yang hitam harus kita hubung ke negatif baterai seperti ini. Ya. Nah, kemudian skala ukurnya sudah terbaca. Skala ukurnya sudah terbaca, silakan kita lihat. Jadi 1 dilewati, 1,2, 1,4, 1,6 tidak sampai, pas di tengah antara 1,4 dan 1,6. Berarti tegangan dari baterai ini adalah 1,5. Kemudian selanjutnya kita akan mengukur, ya, ini adalah sebuah adaptor. Ada sebuah adaptor. Untuk mengukur adaptor, maka sama dengan baterai tadi, ya. Misalnya ini adaptor, switch selektornya kita harus arahkan ke DC volt, ya. Kita akan arahkan ke DC volt. Ini saya akan ukur, ya. Ini, ya, ini sudah bergerak. Jadi tegangan dari adaptor tersebut adalah 3,8 ya, 3,8 volt. Yang terakhir kita akan mengukur tegangan dari listrik dari PLN, ya, ini tegangan listrik dari PLN. Maka switch selektor harus kita arahkan ke AC volt, ini ya, kita arahkan ke AC volt. Kemudian harus kita punya pemahaman dasar bahwa untuk tegangan listrik dari PLN itu biasanya yang masuk ke dalam rumah adalah 220 volt. Maka pada switch selektornya kita arahkan ke 250 volt.
atau lebih maksimum. Kemudian kita ukur. Ini tidak apa-apa terbalik karena arusnya adalah arus bolak-balik ya. Terbalik juga tidak apa-apa. Jadi ini bukan arus searah. Ini sudah kita ukur ya. Ini ya. Kemudian yang kita baca di sini adalah AC volt yang ini yang warna merah ini yang warna merah. Ini ya. Ini terukur adalah ini 200 lewati kemudian 210 ya pas 220 volt. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.